Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kepada teman-teman tiba silakan duduk kembali. Nanti salamannya mangke nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, di sore menjelang maghrib kita bisa kumpul di Masjid Barokah. Masya Allah, luar biasa. Yang tadi kita habis acara sholawat bersama-sama, dan saat ini kita bisa ada di masjid ini. Saya kira mungkin saya tidak akan memberi tausiah, mungkin ada yang mau ditanyakan, itu lebih baik daripada tausiah. Soalnya dari pertanyaan di situ nanti banyak ilmu yang kita dapatkan. Silahkan yang mau bertanya. Masih berapa menit? Kepada teman-teman monggo yang mau bertanya angkat tangan. Yang mau bertanya silakan. Ada? Curhat boleh curhat. Kalau nggak ada saya yang tanya. Ayo tanya. Monggo. Oh nggak ada, aku sendiri. Aku yang jawab. Ini ada dalam mewakili rekan-rekan, mungkin nanti ada yang mau tanya lagi. Mungkin dari kami dalam bekerja itu mungkin sholat cepat ya, karena di sini kan harus pali-pali atau cepat-cepat. Mungkin Habib Syekh ada amalan atau sholawat habis sholat itu, oh baca sholawat ini aja, insya Allah nanti langsung makbul. Masuk. Pas sebenarnya. Pertanyaannya itu tadi malam sudah ada, tapi saya tadi malam di mana itu dari masjid mana? Nonggong. Al-Hikmah. Nonggong. Ya, jadi jenengan ini kan waktunya mungkin terlalu batas. Yang penting sholat. Sholat itu mungkin dapat jadi suwe-suwe, oke. Terus habis itu sholatnya nanti dicepatkan tapi udut Suwe. double. Masuk. Sholatnya langsung cepat, masih udutnya cepat, sholatnya rotek tidak lagi. Kalau memang kebetulan tidak bisa ada waktu kesempatan untuk sholat yang panjang, baca kewajiban wajibnya aja. Rukun sholat lakonono itu tak rasa berdawat-dawat ke. Sholat duhur moco anu Ali Imran. Rampung bosmu nesu. Jadi mulai sholat duhur baca kulhu, misalnya kok tidak baca surat juga tidak masalah. Yang penting saya tetap sholat dan melakukan rukunnya. Ya, syukur-syukur kalau memang ada kesempatan ya dibaca surat-surat yang agak panjang sedikit. Terus habis sholat, misalnya saya tidak bisa doa, soalnya sudah dikejar sama kerjaan saya. Moco sak mampu. Corone gampang nih, ada satu lagi cara yang gampang. Kadang model awal itu kita ngisi sholat tahajud kan angel loh. Nggih. Wis sampai orang iso dua lah, termasuk aku ya. Jadi bangun tengah malam, ya Allah mesti nguyuh, aku nguyuh mesti. Kalau kita mau ya, tangi kena nguyuh. Nah, waktu mau kencing, selesai kencing itu, ya Rob saya minta apapun yang diminta wali-walimu di malam hari ini, ikutkan doa saya bersama mereka. Al-Fatihah turunan. Wis rasa kakek saya. Wis turunan ini Allah ganjarannya ini padha karo wong sing melek. Amin. Jadi ini doa yang singkat tapi manfaat. Termasuk misalnya jenengan ulangi rakung sholat itu kepingin sholawat yang kira-kira langsung kabul. Kabeh sholat mesti kabul. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammad. Amal itu di antara diterima dan ditolak kecuali sholawat. Misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ganjarannya ya akeh. Amin. Dan syukur-syukur buat tambahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya Allah kula selawatnya yang siji wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nyikir langsung nyambut gawe. Wis entuk ganjarane kaya selawat sak dunya gitu. Ada dakal ini jumlah makhluk Allah di muka bumi ini kira saya sholawat seperti itu. Ini sholawat wong males-males ini. Termasuk awak
foto males-males. Aku kira kalau mau coping 100 kangelan wis pisan bae ada daftar ke Maridona sih. Misalnya jenengan kebetulan hujan di sini. Pas hujan ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, saya salawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan yang turun. Bukan jarangnya piro. Itu menikmati Islam itu. Orang Islam itu. Malaikat barang waktu malaikat ini dulu ngomong salawat ke yang menurut Islam itu. Dan jarangnya luar biasa. Ya, itu pertanyaan bagus dan itu pertanyaan cocok buat orang-orang yang di Korea. Yang Korea harus biasanya kayak orang Korea. Memang tidak ada waktu untuk begini untuk begitu aja. Nah Anda ini datang ke sini aja ini sudah orang hebat. Teko ini kepingat ya, saya boleh. Orang sih ganjaran. Kepingat itu ganjaran. Oh seorang itu kan. Gusti Allah itu orang pelit kayak apa itu ini. Orang itu kan kadang menganggap Allah itu seperti kita itu. Ini orang itu orang Allah itu maha pengampun. Allah maha pemberi. Allah maha penyayang. Allah maha pengasih. Allah itu luar biasa. Makanya sama Allah itu sing mesra. Jangan sama Allah itu berwedi tapi orang lakonnya apa-apa. Allah itu luar biasa. Takut itu boleh ya. Jadi istilahnya manusia itu mempunyai seperti hidup itu dianggap mempunyai dua sayap. Sayap kanannya itu takut, sayap kirinya itu harapan. Khauf wa raja. Jadi kalau dua sayap ini terbang, itu terbangnya bisa luar biasa. Tapi kalau ini takut tok, terus yang harapan tidak jalan, dia tidak bisa terbang. Diimbangi antara takut dan harapan. Sewaktu saya menjalankan kemaksiatan, di situ kita harus ada rasa takut kalau masuk neraka. Ya, jadi harus jadi jangan terus tidak malah orang lakoni. Neraka ya neraka, neraka apa lagi? Produk kurang aja. Seperti istilahnya sama Allah tidak harus takut dan sama Allah jangan gampang. Oke. Ya, insya Allah sih pertanyaannya singkat, padat dan manfaat. Pertanyaan yang malas. Waduh mas, waduh mungkin aku ini hebat, waduh ngomongnya dengan apa lagi kesel-kesel, ngomongnya tak kesel-kesel. Bismillah. Kadang nanti kalau saya kepingin anu, saya dikasih sama guru saya kepingin sugih, Mbak Kusnan. Ada mobil kebetulan lewat tempel ono tanganmu. Allahumma nular. Lu rasa kesuwen mobil yang saya kekayaan yang kedawan ora paham. Cekel Allahumma nular. Tapi nek delok bojone wong ayu aja. Allahumma nular kuatmu bojone. Ini pertanyaan lain. Waalaikumsalam. Hukumnya merokok itu hukumnya merokok tergantung saya merokok. Sewaktu sholat merokok haram. Masuk. Saya kalau ngomong pakai rokok ada sing ngalah ke ngomong haram ini terserah sak karepe sing merokok ngono kan. Abis saya ngerokok dulu, sekarang sudah ada, alhamdulillah. Bejo aku nanti merokok. Kok bisa bejo? Mengurangi pengeluaran. Ya, jadi buat yang merokok sama terserah saya tidak turut campur. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada monggo tergantung dalil masing-masing. Saya orang-orang komentar soalnya mayoritas perokok. Bismillah, Masya Allah kita tergantung sing merokok. Iya. Kita asli begini. Oh, brebes. Saya pakai nyok. Pertanyaan berikut. Bismillah. Ini satu lagi. Lu ini di depan saya rombongan Imlek ini. Bagian yang Itu gimana? Soalnya kan saya perwakilan dari sektor fishing atau kelautan. Biasanya berangkat itu setiap sebelum subuh jam 4, kadang pulang itu sampai asar. Itu hukumnya gimana? Lah iso lah tuh ning dalan bisa ora iso. Tentang kapal. Mosok kapal iso sholat. Terus dia ngomong ning kapal iso. Boten saged niku kan berdamel terus. Ya mati sithik kok. Ya sik kok jane kenone mak kecuali liyane. Sajane nek kowe tak angsal ora angsal iki tidak
bisa menamanya itu bendino. Kalau aku ini bendino. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya ojo terus dikejar. Tapi tetap kamu niat untuk menggolok sholat. Tetap niat dulu. Walaupun ini salah, Gusti kalau ini salah. Tapi tetap kalau ini kepingin golok, siapa tahu doaan saya ini diterima sama Allah terus nanti dapat kerjaannya gede. Taruh kamera sebentar. Taruh kamera sebentar. Wah, ya bisa subuh no. Lah sing kene iki ora salat teng lawan ya padha golongan kabeh. Kowe kok lek kiriman kabeh Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sholli padha salat subuh kawanan lillahi ta'ala. Kanggo kawanan ora. Padha wae kok. Insyaallah kok. Gak ada tapi harus kok terus kene ngono nek kok. Niat ngono, ora susu entuk gawean sing luwih apik. Ayo bertanya. Ya, Assalamualaikum. Ya, aku sih ngajak karo dhewe ya bismillah. Langsung Mas. Bersama warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget itu. Masalah tadi gimana? Kan nggak ada waktu kan. Kita sering nyuri waktu gimana? Gak apa-apa mau nyuri. Nyuri waktu untuk sholat. Oh bagus. Sana kita kesini nyuri sholat. Gak apa-apa bagus. Nyuri untuk menjalankan kewajiban itu bagus. Tapi yang nyuri HP itu kan. Itu Mas, terus nyuri terus untuk menjalankan kewajiban. Boleh. Ya. Cuman maksud kita walaupun bagaimana coba nanti dikomunikasikan sama bos. Sama bos. Nah, saya yakin nanti bos kan paham. Saya kalau kamu beri izin untuk sholat 4 rakaat, gol 1 menit 2 menit tak keserasa suwe-suwe. Sujud kusuwi bukan aja biasa baik. Subhanallah. Subhanallah. Udah. Yang penting dikasih waktu untuk sholat. Tumak ninahnya ada. Dibaca itu. Ya, insya Allah bilang sama bos. Kalau saya diizinkan sholat, Pak, perutmu akan tambah. Oh, saya ngomong gitu sama. Besok bosmu yang apa? Jangan teman kamu orang komunikasi. Ya. Curi-curi boleh. Silakan terakhir. Habis ini maghrib ngobrol. Mohon maaf ini saya mau tanyakan dari Masjid Abdul Basus juga. Ya, saudara, saya nervous ini. Terus terang saya fans sekali sama Masjid gitu. Terus ini saya kan 1 bulan lagi bertolak ke Indonesia karena habis kontrak. Gitu. Untuk menata niat saya untuk di Indonesia cuma ada rezeki. Kadang teman-teman terlalu nyaman di sini, terlalu nyaman dengan gaji di sini sehingga takut untuk pulang gitu loh. Nah, untuk menata hati ketika pulang di Indonesia, dan saya juga mohon keriduan dari Habib doanya agar saya di Indonesia bisa lebih baik dan tetap memberikan tanggung jawab saya pada orang tua. Bismillah. Mau begitu. Kamu kumpulkan rezeki dari sini, buka usaha di Indonesia. Karena kamu tidak akan di sini terus, kamu pasti harus pulang. Dan kamu punya keluarga, kamu punya orang tua, kamu punya tanah air istilahnya. Kamu harus berjuang di sana. Coba kamu bekerja di sini itu diterapkan di Indonesia. Kalau di sini kan semangat kerja. Dari jam sekian sampai jam sekian di Indonesia kamu lama. Padi. Padinya mana? Tadi Jawa Tengah. Gak bosan nih, gak bosan. Oh, nanti Pak Durwesen. Ya jadi gini Mas, usaha kamu di sini, kerja kamu di sini, kamu terapkan di Indonesia, insya Allah ganti. Dan ini Indonesia harus selonjak kalau tujuannya apa kan, jadi sukses. Kamu lihat, saya tadi dengar cerita bahwa orang Korea itu majikan sama karyawannya disini majikan ngangkat menggon kantor mau ngangkat menggon pabrik. Buka jam 8 majikan jam 6 ke Solo tak angkat ke Solo ke kabeh. Itu hebatnya orang Korea. Makanya suge-suge. Lawakmu mundar menurut lah. Coba tiru semangatnya mereka itu ditiru ya, walaupun misalnya mungkin ada hal-hal yang kamu kurang cocok, tapi semangatnya ditiru. Dan nanti di Indonesia, maaf, di sini kalau kamu dapat gaji 40 juta,
Sama di Indonesia gaji 10 juta. Itu enak neng Indonesia 10 juta. Nggih. Neng kono ku sego sak piring regane 5.000 10.000. Di sini satu piring regane 150.000. Nah, ngono sing penting lancar berkah insyaallah. Ya. Jangan kebayang gaji besar. Saya misalnya Solo sama Jakarta. Saya di Solo dapat gaji 3 juta, di Jakarta dapat 10 juta. Saya milih di Solo. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang sebabnya di Solo itu saya bisa beli nasi satu keluarga itu makan bareng 15.000 sudah kenyang semuanya. Di Jakarta 15.000 untuk tempe menduan itu tidak dapat ya. Jadi kita bisa lihat itu gitu ya. Yang penting semangat terus cari harta di sini, kerja dengan baik, kerja dengan bagus, jangan mengecewakan bos, jangan mengecewakan bos kita, dan kita harus menjadi contoh yang terbaik nanti di Indonesianya. Dan maaf kadang orang-orang yang dari Korea pulang ke Indonesia malah ngebosi wong-wong yang Indonesia, ngebosi mendem bareng lah ya. Minta-minta gue dia balik ke Korea. Jadi bagaimana modal itu dibuat yang terbaik? Ini buat akhir. Saya nanti habis maghrib boleh nanti duduk-duduk tanya jawab lagi gini. Tapi sebentar aja udah kesel ya. Sakit sing arep ngerokok kuwi mau. Belum bicara arep ngerokok. Sing ngerokok ya itu metu ngerokok sing ku balik rene ora masalah. Pengen salaman, Pak. Oh, salaman. Kuwi ngerti enggak? Sudah pernah umroh belum? Belum. Nah, tak durake umroh kan. Amin. Gaji sekian kali sama kadung umroh. Tapi bareng-bareng umroh kalau Habib Syekh dulu. Di Arafah itu ada unta. Orang yang mau foto sama unta bayar 10 rial. 10 rial. Kalau unta. Terus kalau Habib Syekh gratis. Orang mana kamu? Pakai mengumpul. Orang muda itu, tapi itu sudah jadi. Oh sudah ganti ya? Ganti. Oh, yang BC. Wajib, yang bismillah. Insya Allah tak tengah ya. Nanti boleh salaman boleh, cuman aja sampai ini kayak salamannya boleh nanti modelnya pelan. Saya tak boleh di kursi bagi orang kesel. Oyak-oyakan lu kursi. Iya. Alhamdulillah aku tak kecil tanganmu. Bismillah kita sholat maghrib dulu. Yang belum wudu silakan wudu. Alhamdulillah Pak Imam kita ini masya Allah. Mas ini mana tadi? Jombang Tebuireng. Jombangnya di mana? Celak Tebuireng. Subhanallah. Saya tidak nyangka kalau saya malam ini bisa ketemu jenengan ini. Subhanallah. Bumi ini pendek dan cilik. Kan dia dengan subhanallah. Tak entah ini pun Indonesia kabeh. Indonesia mampir oleh Solo. Maju kidul. Harusnya tekan Solo langsung bawa gendut maju kidul kalau kita gitu. Seger mania. Haji. Terima kasih semuanya. Mari kita siap sholat. Untuk adzan silakan yang mau adzan. Habis itu kita qomah dan kita sholat bersama. Insya Allah. Jazakumullah khair. Bagus kami. Masya Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana kedudukan Nabi Muhammad? Makanya kita minta Allah, bukan kita memerintah Allah. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Lebih tepat daripada kita langsung nyambut salawatan kepada Nabi Muhammad. Begitu pula salawat ini Ustaz Syihab, Masya Allah. Ya, dan diawali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawat tujina biha min jami'il ahwal wal afat. Terus di akhirnya apa? Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa yang diawali dan ditutup dengan salawat, doa itu cepat sampainya. Amin. Bukan doa yang lain tidak sampai, doa yang lain sampai. Tanpa salawat pun sampai. Tapi kalau diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat, doa itu akan lebih cepat dalam sampainya kan. Ini menurut para wali-waliullah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan tidak perlu, doa itu tidak perlu pakai tawasul.
Langsung aja minta kepada Allah. Mau apa minta kok pakai tawasul perantara-perantara? Maaf, bukan kami menyalahkan yang mengatakan begitu, tetapi bukan masalah. Tawasul itu amat sangat diperintahkan. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu juga disuruh ambil berkah tempat bekas Nabi Allah Musa alaihissalam di Bethlehem. Di situ Rasulullah disuruh sholat ambil barokah dan tawasul kepada Nabi Musa. Jadi tawasul ini penting, jangan dianggap contoh jenengan datang dari Indonesia ke sini tidak pakai tawasul, nggak mungkin sampai. Tawasulnya melalui apa? Ya PT-PT itu. PT apa? Nih, tawasulnya PT-nya itu dekat dengan orang yang ada di Korea ini akan lebih cepat. Tapi ini tawasulnya melalui RT, RW, wali sumpah orang yang dekat. Ya sampai juga, tapi rodok subi. Tapi kalau tawasulnya kepada orang yang tepat, cepat sampai kepada sasaran. Alhamdulillah, ini penting tawasul itu. Nah, paling nikmatnya tawasul, paling tepatnya tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada pewaris Nabi Muhammad. Makanya kan ada orang yang tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap tawasul kepada Mbah Hashim Ash'ari, tawasul kepada Mbah Mangli. Ini tawasulnya kita membawa contoh yang paling gampang. Saya pergi ke tempat Ustadz Syihab ya. Ke tempat beliau, saya membawa anak beliau. Itu kira-kira saya masih dipertanyakan macam-macam, tidak mungkin karena anak yang dicintai saya bawa. Saya datang pasti saya akan mendapatkan jamuan-jamuan karena yang saya bawa anaknya. Tapi kalau yang saya bawa orang yang tidak beliau kenal, saya jadi sambut. Tapi ditanya dulu, dari mana Bapak? Oh, dari Solo. Mau apa Bapak datang ke sini? Oh, saya datang mau silaturahmi. Oh, ada tujuan apa selain silaturahmi? Tuh, takut-takut orang disuguhi apa-apa. Tapi kalau waktu bawa anaknya ini langsung datang dikasih minuman. Karena apa? Tahu bahwa anaknya ini ngejak orang yang pasti cocok pada anaknya. Itu ya, ini nama tawasul. Jadi masalah mau minta tanpa tawasul ya karepmu. Tapi saya tetap tawasul. Makanya ilaruhi itu tidak sampai ya karepmu lah teko ya karepmu ora teko ya karepmu. Sing penting aku senang nyebut wong-wong sing tak tresnani. Orang-orang yang saya cintai saya sebut tidak ada dosanya di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW dipakai tawasul oleh para sahabat dan para sahabatnya bertawasul atas nama Nabi Muhammad dan para sahabat tawasul dengan para tabi'in tawasul dengan para sahabat, selalu begitu. Selalu begitu. Seperti waktu paman Rasulullah waktu mau minta hujan itu di Ka'bah, waktu belum jadi Rasul masih kecil. Waktu itu Rasulullah dicari, mana Muhammad? Aina Muhammad? Setelah dia Nabi Muhammad digendong baru minta kepada Allah untuk diturunkan air hujan. Turun gara-gara gendong kanjeng Nabi. Lah, dengan tiang Korea nih, kok Korea? Orang Indonesia nih Korea menurut kawan. Ya tiang Indonesia dan Korea ini dua tawasul. Ribut caranya tawasul, tawasul rasa bingung-bingung, tidak usah bingung-bingung, tawasul ya Allah, saya bertawasul dengan pulang, soko gurumu, dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat Nabi, kabulkan hajat-hajat kami. Insya Allah cepat kabulin. Amin. Doa saya tidak putus tawasul, aku langsung ya Allah, boleh. Mau Allah itu tahu semua harapan apa tujuan kita dan doa kita. Tapi kalau pakai tawasul lebih, misalnya lebih licin, lebih mudah dikabulkan. Dan saya datang ke tempatnya kiai-kiai atau wali-wali kiai, tak bisa ngomongin terus nanti kiai ini subuh macam-macam. Nah kok dulu ngejak Nabi Muhammad itu luar biasa. Sama Allah ini ngejak Nabi ini. Butuhmu apa? Ikut Gusti supaya saya di Korea tidak terlalu lama, rezekinya lancar, pulang dan bisa bekerja dengan baik. Karena percaya doa mulu terus juga. Nanti terus mulai lah. Bener deh. Ini orang bener ya di balai terus juga. Balai terus. Ya insya Allah saya kira itu sholawat itu penting. Sholawat itu penting. Tapi jangan sholawat tidak sholat. Jadi istilahnya sholawat kalau sholat berarti kaya wong nganggu klambi, nganggu katok, orang setutan kan Nabi Muhammad Mutohal. Katokan tapi orang nganggu setut, apa namanya setutan orang nganggu katok. Bayangkan sabunnya Levi's, boleh 50 juta.
tapi tidak katoan. Kira-kira api kalau ditonton, dia enak. Kebandel kayak ngono. Jadi makanya pakai celana, senajan misalnya setute murah tapi celananya rapi dan semuanya gitu. Jadi sholatnya lancar, ibadahnya lancar, tuh kok sabuk, sholawatan ini sabuk pelengkap. Jadi banyak orang yang tidak sholat tapi senang sholawat, jadi lucu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Insya Allah saya yakin jenengan setuju yang saya. Amin. Kenapa saya bisa mengatakan jenengan tiang saya? Jenengan juga memiliki apa tujuannya? Kan tujuannya kepingin kumpul-kumpul sholawat. Jadi orang mau ngapi orang iso, orang mungkin. Dan ini tidak mungkin kalau tidak Allah yang menggerakkan. Awakmu gerak sendiri, orang mungkin. Lebih perlu ini kata dosa, aja bingung dosa. Ada sampai satu cerita gitu. Perbuatan baik itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Satu kebaikan. Ya. Oh ya, boleh kajiannya di tiga yang penting duduk. Ya. Saya ngaku mesti ngaku kursi, makanya tadi kan. Karena kursi mas, ketok-ketok seminggu itu saja. Ngapunten tadi. Yang salah bukan yang berdiri, yang salah saya karena apa tidak mau pakai kursi. Nah di kursi ini kan berbeda. Mundur. Buka aja itu. Orang masalah. Guru apa mau ngana yang kan buka. Pasti semangat itu yang mau. Alhamdulillah mau udah fokus. Tapi sing belum rapi terus. Muncul pinter. Nah, yang pinter ngaji. Alhamdulillah. Mungkin tadi keterangan sedikit tentang sholawat. Mungkin banyak orang yang mengatakan sholawat itu tidak ada tuntunan. Jangan kabar. Tuntunan tidak ada tuntunan itu bagaimana? Oh Rasulullah SAW mengajarkan sholawat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu ijazah langsung dari Allah. Hei orang sing iman, sholawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu perintah dari Allah. Jadi tidak ada dalilnya kuih. Dan sholawatan kau yang mau dalil Habib Syekh orang ya anak-anak. Memang zaman Nabi tidak ada ya anak-anak. Tapi setelah Nabi timbul ya anak-anak karena kerinduan manusia-manusia kepada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad bendina wong deprok ngarepe Nabi Muhammad, duduk menteleng ningali Nabi Muhammad pun boten ndak usah nyandung-nyandung wis ketemu langsung. Lah awake dhewe iki mesra-mesra dengan membaca itu gunanya siapa tahu Rasulullah akan hadir di dalam mimpi-mimpi kita. Amin. Lah kok itu ngono. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Itu gila-gila Omai Rama. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Anta syamsun, anta badrun. Nah, ngono. Cara Arabe ngono. Cara Jawane indahnya bulan tak seindah. Apa dosa menolak lagu indahnya bulan? Zaman Nabi Muhammad tidak ada syirik. Upingmu ora pernah ngomongke lagu. Upingmu ora pernah ngomongke lagu. Jadi rungokno lagu, semua lagu itu kalau menghilangkan akal kamu, hilang kepada kamu, tidak ingat Allah dan Rasulnya, itu lagu yang tidak baik. Tapi kalau lagu itu masih mengingatkan kamu kepada Allah dan Rasul, insya Allah baik. Menurut Omai Rahman, indahnya bulan tak seindah wajahmu, itu kan Rasulullah kan. Boten deh, itu sisi lho, karepmu sing ngartekke. Nek aku tak artekke kuwi bahwa itu Rasulullah. Terus ada lagi lagunya polisi-polisi. Kemesraan kini, janganlah cepat berlalu. Kadang-kadang ada polisi yang joget gitu. Wes kan biyen joget tentara kalau polisi. Terus itu lagu kemesraan maksudnya orang-orang yang melek tahajud ya jangan nganti ketok pajak. Jangan cepat berlalu, ingin tahajudan terus ingin komunikasi dengan Allah. Alih makabeh ini goncengan enak.
Jadi nonton orang kok arep main musik arep masak, arep musik penting aja ngalek awakmu karo Gusti Allah. Ya. Kalau bilang musik haram ini nah itu urip itu terus piye? Apa yang buat haram ke sing itu apa ngomong menterong urip ya sing enak tapi aja nanti nyalai aturan. Oh, Masya Allah. Muslim Korea kita ini Masya Allah. Jazakallah khair. Kok di situ berdiri? Abdus Salam. Abdus Salam. Sama-sama Abdus Salam. Abdul Aziz. Dari mana? Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Abdul Aziz sama Ana duduk di sini. Berdiri di situ. Mau duduk sini boleh. Kasih tempat. Monggo nyuwun sewu lagi. Geser. Abdul Salam sama Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Salam minta maaf. Alhamdulillah. Saya melanjutkan. Jadi tidak usah mempermasalahkan yang sudah dilakukan kepada para wali-wali besar. Contohnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu suka sholawatan enggak? Suka, ya sudah, titik, orang sanggup takut kena. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Habib Syekh, sholawatan itu dalilnya apa? Dalilnya bapakku. Kok dalilnya bapakku? Ya bapakku ngelakoni aku melu ngono. Berarti kamu orang jahil, saya orang pinter daripada kamu. Sebab saya tahu corone bapakku ini bener-bener ini orang denger cek boleh kita kalau itu kesukaan. Saya kalau ditanya sama dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Siapa dalilnya? Mbah Gus Dur. Siapa dalilnya? Misalnya Mbah Wahid Hasyim. Siapa dalilnya? Dalilnya Mbah Anu. Macam-macam Mbah Khalil Bakalan. Ini sebagai dalil. Mbah Harwani Kudus misalnya. Dalilnya siapa? Wali Songo. Selesai. Jadi orang bingung. Ya Mbah Harwani, terus nanti dalilnya ada Syekh Malik Ibrahim, ada ini kiai-kiai yang mempunyai dalil top. Lah kok awakmu sih ora di dalil apa kok wani nyalah-nyalah yo coba yo ngono. Yo tak bagus-bagus. Ya kita kabeh insyaallah selamat. Amin. Ojo geger, ojo bingung, ojo padu. Amin. Karena ada kok di Korea ini modelnya nek koyo ngono ya. Sing ribut-ribut ojo ribut. Jangan bingung, jangan ribut, jangan ditanggapi kalau ada orang-orang yang mengkritik-kritik. Tidak usah ditanggapi, sudah masing-masing punya pendapat, silahkan pendapat masing-masing. Jadi orang padu. Kalau orang bilang selawatan ya orang ngomong mlebu surga padha surga. Sama-sama surga. Yang selawatan masuk surga, yang tidak selawatan dia masuk surga. Amin. Apa masuk neraka? Tidak, masuk surga juga. Cuman bedanya VIP sama ekonomi. Bedanya cuma itu toh. Kode surga, saya masuk surga ekonomi yang paling bawah saya mau. Orang mau yang penting surga. Nanti kan mau pilih, gue mlebu surga ekonomi dan neraka. VIP. Ya Allah, barangkali neraka VIP tidak bikin ya. Jadi insya Allah tak dongak. Yang suka sholawatan tetap surga, yang tidak sholawatan tak dongak ya surga. Tahlilan mlebu surga, orang tahlilan dia mlebu surga. Amin. Kalau bilang masuk tak tahlil, masuk gara-gara tak tahlil mlebu neraka, jangan. Gara-gara tahlilan mlebu neraka, neraka ini luas. Kenapa neraka itu sangat luas? Kenapa diisi sama orang yang tahlilan? Mana emang? Taplingnya ada yang kontang. Leboknya semua orang Islam ada di surga. Semua. Baik Islam dari Korea, Islam dari Indonesia, Islam dari mana Taiwan, Islam dari Cina, Islam dari semua masuk surga. Kenapa tidak masuk? Kebak orang yang mungkin sisa. Jadi ini surga ini tonggomu epet-epetan kan enak. Arif sojo 800 kilo baru ketemu menungsone nanti semua tunggu kabeh mlebu surga ben surga iki kebak karo wong Islam. Amin. Terutama wong-wong sing kok Korea iki. Amin. Sekarang pati cetok iki lah bismillah. Nah, ayo bismillah tak dungak ning kabeh. Mungkin ada pertanyaan.
sebagai penutup sampai jam 7 saya dikontrak di sini. Oke, silakan yang berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan di Korea, ya kan kita sehari-hari itu dikasih makan tapi tidak ada level halalnya. Dan bagaimana hukumnya sehari-hari dalam mencari rezeki kita mengonsumsi makanan tersebut? Boleh. Makanan yang kamu tahu bahwa itu haram, jangan dimakan. Tapi kalau kamu ragu, ya ojo dimakan. Terus yang dimakan apa sih orang ragu aja. Misalkan kita baru datang dari Korea kan belum tahu apa itu restoran halal atau tidaknya itu. Gimana kalau pabrik hanya memberi makanan tersebut yang sudah berupa makanan? Oh, kamu mungkin di Korea tinggi. Oh, di Korea ini ada bakso apa mau itu? Eti, Mas Eti. Pak, ada Edi tadi sama Mas Eti. King, bakso. Kamu baru datang orang mungkin king bakso. Jawil tonggo. Mas Sahab, saya mau makan yang kira-kira halalan tojikan. Siap, gandeng. Oleh Mas Sahab ini, loh man. Kalau kebanyarannya sih ditukake. Orang ribuan ya. Ini rupiah. Ya, insya Allah tidak ada alasan untuk tidak makan yang halal. Karena ada banyak yang halal di sini. Dan insya Allah kalau sampai tidak dapat, misalnya di dalam rumah sendiri, makan yang paling halal apa? Sego. Wes sego, ya no. Telur, Beb. Sego, dok karo sambel. Wah, ini sehat. Awakmu lupuh gara-gara sego karo. Laras. Dia kalau nggak paham kok kita terjemahkan orang. Ya. Apa yang soalnya pakai bahasa Jawa barang. Ya, jadi insya Allah carilah semaksimal mungkin yang halal. Kalau boleh level halal nih kan goreng nih. Halalan tuh hibau kan, tapi kamu juga carilah barang-barang yang kira-kira nek tak tangan orang-orang meragukan. Telur tadi atau beli di tempat warung kita, bakso macam-macam, komplit. Ya, bisa main mas. Ini saya lihat ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada apa empek-empek, komplit itu ya. Saya nanti gitu nggak rene aku mau bawa macam-macam, bawa abon, popni, ternyata orang payu deh. Gara-garanya kan wis halal, aku rasa paham aku ini pelek wong Korea. Ternyata di sini lebih nikmat daripada makan di Indonesia. Sebabnya kalau aku mangannya di Korea. Di Korea enak pecel itu kan lebih hebat. Nah, Loh siap, kasih dari mau langsung sangkut disiapin deh. Ya mas yang siap. Hati-hati dalam makanan itu hebat. Kalau kamu tidak tahu kemasukan itu tidak ada dosa. Tapi kalau kamu tahu, ya aja ya, aja. Bismillah, Tuhan awakmu sehat. Hal yang haram. Ayo pertanyaan dari itu. Ijazahnya pegangan kami supaya kedepannya kami di sini kerjanya lebih tenang, lebih berkah dan insya Allah semua bisa berangkat haji dari Korea. Amin. Ijazahnya ojo males. Masuk. Kalau kamu kerja yang semangat, jadikan waktu-waktu kamu itu kamu isi dengan pekerjaan. Ya, insya Allah kamu sisihkan. Di sini kamu bukan untuk nganggur, overtime dan sebagaimana ya, tapi jangan lupa sama ibadah. Sisihkan harta, kumpulkan, berangkat umroh. Insya Allah dari tempat ini. Ya, Korea langsung berangkat, Bib. Dari Korea langsung berangkat. Iya, karena nggak bisa. Amin. Nggak bisa lu buka travel di Korea sama beliau. Abdul Salam. Abdul Salam, tadi saya sama Abdul Salam sama Abdul Aziz. Ya, pergi sama-sama umroh. Umroh. Oke. Mas Abdul Aziz sekarang Abdul Salam sama Habib saya kumpul bareng-bareng mangkat umroh di mana. Rokoknya rokok 2-3. Iya, bakal rokoknya kan duit. Gatuh. Itu Mas Marwan saya bawa dari Indonesia. Hari ini tak kon ngecek kira-kira umurnya ke sini ngerokok pun. Ternyata semua perokok. Tadi ada pertanyaan. Ya insya Allah. Bismillah. Berangkat. Amalnya itu kamu ikhlas, kamu bekerja yang maksimal, dan kamu harus jadi orang yang jujur. Kejujuran adalah
awal daripada kesuksesan. Amin. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah pertama jujur. Antal amin, itu jujur. Orang yang amanah. Syekh Abdul Qadir Jilani pertama dari kecil diperintah ibunya jujur. Kejujuran itu hebat, akan membuat orang semua jujur. Ayo kita jadi yang jujur, dan insya Allah jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul, jujur kepada kesamanya. Insya Allah ya. Amin, amin. Ijazah sholawat sing mau tak ijazah ini kono kowe tak ora. Oh iya, wah, itu teko mesake. Ya gara-gara soalnya kan memang dibatasi. Ya dibatasi karena apa? Karena memang takut kejadian-kejadian yang tidak baik. Tapi kita berterima kasih bahwa tadi dibuka 300 orang bisa masuk dan di luar bisa, itu sudah satu kenikmatan. Kita berterima kasih kepada pemerintah Korea yang mana memberi kebebasan kepada Nahdlatul Ulama untuk sama-sama bekerja sama dalam menyukseskan program-program pemerintah Korea dan program-program pemerintah Indonesia. Amin. Bisa saya itu salat. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. 10 pagi 10 malam. Ulang, Beb. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya, kalian ini bareng-bareng. Kompak lho, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughla. Kulla mughla. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughla. Kulla mughla. Dibaca 10 kali. Yang sangat misalnya jenengan nganggur apa? Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Moco sak temenmu. Karunya berdaya, kerja sama baca dikir. Pahalanya luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir satu lagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Habib mau tanya. Mohon maaf kalau ini sedikit tabu, tapi bagi kita laki-laki yang sudah menikah, mungkin ya cara kita menekan syahwat berkala itu bagaimana solusinya untuk bagi kita yang jauh dari istri. Oh iya. Cuti. Cuti, Bos. Jadi kalau kita ingin menekan nafsu, Cuti. bagaimana caranya? Dengan berpuasa, kata Rasulullah. Berbanyak puasa untuk mengimbangi itu. Ya, nek wis ora kuat banget mulai. Harus piye? Tapi insya Allah bisa. Satu. Yang kedua juga jangan melihat sarana-sarana untuk membangkitkan nafsu. Di Korea buahnya. Ya, tapi istilahnya itu kan tergantung menungso. Ya. Jangan salahkan penyiar, salahkan TV Anda. Itu kunci. Jadi jangan kita suka menyalahkan orang lain. Orang perempuan itu kok telanjang gimana? Ojo, motormu salah. Beripat ya datang nonton ngono-ngono. Sing salah TV Anda. Bukan wanita yang telanjang. Yang telanjang wajar. Oh dia memang punya pengertian begitu. Ya. Caranya puasa. Puasa itu juga antara untuk menekan nafsu. Dan yang kedua juga tidak melihat sarana-sarana yang seperti itu. Yo poso penting. Ya, saya wajah, saya ini pernah merantau 10 tahun, kok kira ada pernah. Saya pernah merantau di Arab Saudi dulu 10 tahun. Dari usia saya 20 sampai 29 akhir. 30 tahun baru pulang kawin. Telat kawin 30 tahun menikah. Tapi alhamdulillah itu orang beda. Kalau saya jengki tapi belajar sendiri. Bujuk kok mediun, bujuk mas. Bujuk kok mediun. Alhamdulillah. Tak cai aja. Ben seneng misalnya mau desa. Jadi tak ada orang desa misalnya orang desa yang ada di sini senengnya
lipat-lipat timbang wong kota. Kowe kok makane golek wong desa. Mesti seneng ringan. Coba kita jalan, wah seneng. Macam kecil seneng lewat biasa. Coba wong kota minta KFC, pizza. Tapi kadang biar tak biar, siapapun orang desa, orang kota semuanya baik. Saya doakan Anda bisa bertahap ini. Semua laki-laki bisa insyaallah. Caranya alihkan kepada ketaatan insya Allah bisa. Insya Allah. Ya insya Allah wajar mas. Nek awak orang duwe nafsu malah orang wajar. Wajar. Wong lanang delok wong wedok ayu tuh deg-degan ngene wajar. Kecuali kowe delok wedhus lagi. Delok wedok ayu ya wajar, wong wedok delok wong lanang ganteng pengen ya wajar sing penting aja mbok uyak ngono wae. Kata wong wedok anu mbok uyak itu sing ora wajar. Terus nanti kalau sana, Mbak, saya lihat Anda kelihatannya kok capek jalan, monggo gonceng. Nah, sip. Aja. Ya Mas, bisa. Awakmu sing ndi, Mas? Cirebon. Oh, bukan penting. Cirebon di mana? Cirebon, Jawa Barat. Wah. Cirebon kok kira Korea. Ajib. Gebang. Losari. Oh ya pernah kono. Pernah acara di Losari. Ayo pertanyaan satu lagi. Tadi depan dulu. Wah, saya ke Korea habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi kami yang sudah lama di Korea sering menyiksa orang tua dengan kerinduan. Apakah kami termasuk ini orang yang berbakti apa berhadap pada orang tua? Kemudian yang kedua, terakhir nih Habib. Terus masalah sholat tadi, kita sering buru-buru, sedangkan ada mungkin yang sebagian teman yang kerjanya kotor, pakaian kotor. Nah sedangkan kalau kita ganti pakaian kita yang kotor, mungkin habis waktunya untuk sholat. Jadi kira-kira sholatnya gimana itu Habib? Mohon penjelasan. Pertama tadi saya datang ke sini apakah saya menyakitkan orang tua karena saya membuat jarak antara saya dengan orang tua. Tidak menyakitkan semenjak perginya itu pamit dan perginya itu minta ridho dan restu mereka. Tidak, itu justru malah ada meringankan beban orang tua. Itu pahalanya lipat-lipat. Anda berkorban berangkat ke sini meninggalkan anak dan istri demi memberi nafkah anak dan istri serta orang tua. Berarti Anda adalah orang-orang mujahid, orang-orang yang istilahnya kalau sampai meninggal insya Allah semua panjang umur. Itu orang-orang yang syahid. Karena berusaha untuk mencarikan nafkah. Ini hebat, tidak ada dua. Anda lebih baik dari saya. Anda ini luar biasa betul. Itu tidak mudah. Tidak, saya mengalami itu. Saya dulu kalau rindu sama ibu saya, ayah saya waktu itu sudah meninggal. Saya naik di atas tingkat yang paling atas itu ada namanya, kalau di Arab namanya suku, paling atas. Saya naik ke atas jam 12 malam, jam 1 malam. Saya teriak, ibu. Setelah saya teriak, los itu hilang. Kangennya hilang. Dulu tidak ada HP masih, HP tidak punya tahun 90-an awal. Ya sekarang sudah enak video call. Halo sayang. Video call bisa enak masih ya, sama orang tua bisa. Jangan sampai lupa kita calling mereka orang tua minta doa. Yang kedua tadi masalah sholat. Pakaian saya kotor, siapkan pakaian yang bersih. Tidak ada cukup waktu untuk ganti pakaian. Nah, kecuali nih pas musim dingin pakaiannya ada 10 yang dipakai. Yang depan, yang tengah, yang dalam. Yang depan itu kesuwen gitu. Tapi kan insya Allah tidak. Masih ada waktu untuk ganti, itu masih ada waktu. Yang penting itu yang kotor itu kan biasanya yang bawah gitu. Kalau yang atas itu kotor apa? Kotor paling kena debu, apa kena apa ya? Kena oli dan itu tidak najis, tidak apa-apa. Kecuali kita kencing, atau kita kena kotoran anjing, atau kena kotoran babi. Oh tidak kena apa-apa, tidak apa-apa dipakai kotoran oli. Kotoran yang lain boleh, tapi kalau kencing atau yang najis ya kita harus ganti, itu paling kan bawah. Dan ganti itu tidak ada 1 menit, tidak ada.
sama sholatnya 1 menit 2 menit. Ekspres. Satu menit. Kalau bismillah yang penting waktu rukuk subhanallah. Sami Allahu liman hamidah subhanallah. Sujud Allahu akbar subhanallah. Itu dari dua sujud subhanallah cukup. Karena tidak ada waktu. Tapi kalau ada waktu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tidak ada waktu 1 kali. Dibuat ringan tapi tetap jangan ngambang ge. Jangan gampang ge Mas. Wis bismillah ganti tetap ganti ini oli sama ini enggak usah ganti. Enggak apa-apa. Kalau ceremotan menghadap sama Gusti Allah kok harus pakai bajunya kok ceremotan gitu enggak boleh. Itu tidak sah. Wis sudah kakean cerita. Mungkin orang tua apa itu ini Gusti Allah itu tidak melihat kecuali kalau kamu di tempat seperti ini mau pergi ke sini, ya pakailah pakaian yang sopan mau ke masjid. Pakai sopan. Jangan kadang di masjid maaf ini ada di sini ya saya minta maaf. Ada kadang baju itu kaos tulisannya itu kamu monyet. Tapi diwalik loh tulisan di belakang. Kamu monyet. Dan saya sholat di belakangnya. Kamu monyet. Jadi aku tetap ini. Ya itu jangan dipakai baju-baju itu. Sarung-sarung aja tulisannya di sini BHS 212 itu juga kadang kita sholat ojo gaya-gaya khusyuk. Aku ya orang pernah khusyuk. Agak sholat itu tak mau coba besar. Jadi manusia berterikat. Wah kalau gitu sholatnya tidak sah. Kui nek Gusti Allah ini kowe. Allah ya tidak paham mata saya ini di belakang. Ya Mas Andi santai. Boleh. Bangun di ini. Ya. Nggih. Saya mau saking Solo, Bu. Solo dia. Karangannya, Bu. Oh, atas itu. Kita ada rencana nikah lagi tapi masih pengetahuan istri gimana? Sarapannya Racur. Orawannya aku nengin anak bujuk. Kok berdua aja. Ini sampah biasa. Bolehkah tayamum dengan alasan dingin? Oh? Jadi dingin kita tayamum. Boleh kalau memang tidak kuat. Ya. Tidak kuat ya iya. Jadi gini, kalau kedinginan dan memang kalau saya pakai air dingin itu tadi, saya sakit. Nah itu diperbolehkan tayamum. Tapi kalau tidak sakit, nek kok banyu dingin boleh. Tapi nek mau sholat, tayamum. Tapi nek ketemu bojo rangkulan. Misalnya begitu. Jadi buat saya, kalau memang bisa diwudukan, insya Allah tubuh Anda bisa menerima. Tapi kalau sudah tidak bisa dan saya kalau wudhu sampai sakit karena pakai air dingin tadi, diperbolehkan tayamum. Kalau sakit, tapi kalau tidak ya, saya di Korea ini tidak pernah pakai air panasnya malah tidak tak hidupkan. Saya kadung tak tempelin yang rayu. Kadungnya bismillah. Kadung itu pertama kaget, tapi yang kedua ketika sudah mulai nikmat, ya Mas bismillah. Kalau memang tidak jangan alasan tayamum. Akhirnya butuh yaman tayamum. Kalau ini musim dinginnya selama 4 bulan atau 3 bulan tayamum terus ya malah wajah ini ketok kaya sampun satu lagi cukup itu belakang sendiri. Tutup ya sudah ini habis ini Isya. Mau tanya, kalau untuk kita yang jauh dari masjid dan tidak bisa mengikuti sholat Jumat, itu gimana hukumnya? Dari sholat dewe. Dan maksudnya kamu sholat di pabrikmu atau itu buat satu kelompok yang kira-kira ada berapa orang bisa enggak? Lagi lera kosongnya mau. Ya tetap ini ya mestinya kudu Jumatan cari tempat yang dekat-dekat. Kalau memang tidak ada ya sudah dalam istilahnya darurat. Tapi coba terus ke. Kamu darurat kerja di situ 10 tahun ya itu darurat ini.
Ya. Jadi tetap harus mencari tempat Jumatan atau kamu buat kelompok sendiri untuk Jumatan di daerah situ. Karena tidak ada orang kecuali 2 rakaat, yang lainnya tidak ada yang sholat. Ya sudah, kamu sholat zuhur. Nah, Mas. Tapi coba terus ke. Kontrak kurang tahu dia ada. Oleh orang cedak masjid. Tidak ada perusahaan cedak masjid enak, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan beliau bisa buka masjid-masjid. Amin. Amin. Saya dulu dikasih sama siapa ya, saya lupa namanya, Mustafa atau siapa dulu. Dikasih buku sholawatan Korea, bahasa Korea. Siapa dulu? Saya pernah mampir ke kantor dulu. Kantornya itu di mana dulu? Mungkin daerah atas. Ya di Taiwan. Taiwan Seoul. Seoul ya. Ini kami urusan. Dulu saya dikasih buku tulisan Korea, buku sholawat. Ada di sana. Sudah tidak ada. Dulu pernah dapat bukunya, masih saya simpan. Ini sebelah jadi satu hal yang antik. Gitu. Sekolah senang duit itu sokong. Ya, Mas, terima kasih semuanya. Jazakallah khair. Kerinduan ini tidak akan cepat berlalu. Maksudnya itu terkonek dulu maksudnya. Dan mau undang, orang mau undang ya orang. Saya bukan masalah undangan atau tidak undangan. Saya kalau longgar, ini waktu longgar mantap. Siap. Ya memang Korea sudah berapa kali waktu itu mengundang, saya tunda terus karena waktu saya penuh bersama NU kemarin ini 1 abad Nahdlatul Ulama keliling seluruh Indonesia. Ya ini alhamdulillah, tapi saya sudah lapor kepada Sekjen Gusipul sama Gus Nusrat Wahid. Kan hari ini penutupan juga akan olahraga nasional NU ini, pondok pesantren di Solo. Penutupannya hari ini bersama Pak Jokowi, jalan sehat, dapat hadiah 20 orang hadiah umroh. Masya Allah. Terus sama 1 mobil sedan. Terus Nusrat Wahid tak berkong ini mobilnya mobil bekas sama mobil. Wah, dia jendel kilometer ya sampai. Masa sing orang jalan sehat berkei umroh sing sholawatan orang berkei apa-apa. Akhirnya katanya dapat 5 tapi belum dikasih. Jadi dikasih kok kapan-kapan ngomong Korea YouTube bagian. Amin. Bagiannya berapa dia jago judi. Insyaallah mengikuti travel master. Abdus Salam ini luar biasa. Nanti kita ikut travel di sini. Dari Korea kalau umroh ini bayarannya lebih murah kalau dilarang. Larang. Oh, terus Indonesia dilarang. Biar mulai sih. Abdus Salam diajak lewat Indonesia ya lebih murah. Abdus Salam. Ya, saya kira cukup. Oke, tak tunaknya kafe sukses. Sekarang iso sholat Jumatan, insya Allah mudah-mudahan kita kakek masjid ini. Amin. Usaha terdiwilin rono. Yang penting semuanya bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan. Kalau sudah tidak ada jalan, dan di situ baru dikatakan bahwa kita berada dalam keadaan darurat. Tapi ojo diserek, jangan diteruskan. Ya darurat ini sementara, daruratnya Aceh udah darurat. Ya. Bismillah. Itu saya tahu, saya di Korea, di Hong Kong juga begitu. Di Hong Kong juga begitu, sampai mereka itu sholat dan bisa sholatnya di kamar mandi, di WC. Karena ada yang tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa, itu hak mereka. Yang kita cari tempat di WC sholat boleh, tidak boleh sementing bersih, tidak najis, boleh. Tidak apa-apa, insyaallah cukup. Tunggu di nomor, insyaallah kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan. Amin, ya Allah, amin. Di bulan 5, insyaallah. Insyaallah nanti bulan 5 ada Habib Lutfi juga, insyaallah. Sebelum matur nuwun, nanti saya kalau pergi ke Pati, ke Brebes, ke Jepara, ke Cirebon, dan di Mawon, pokoknya yang itu ada orang yang di sini, saya akan sampaikan salamnya. Misalnya di Pati, orang bagus. Kemarin saya pergi ke Korea, mau bagus ke jalan, mau Demak, mau kafe nggak sampai. Purwodadi. Ini Purwodadi. Lombok ya sih, Lombok negaranya apa? Pantainya bagus, Demak. Demak ini orangnya Raden Patah, kalau Sunan Kalijaga, orangnya mau rono.
Gara-gara Raden Patah karo Sunan Kalijaga. Luar biasa. Makanya wali itu ngopeni wong urip. Wis ora enak tapi tiap hari orang yang ziarah berapa juta rupiah yang dapat. Ya itu makanya alhamdulillah wali-wali awak murid kadang orang manfaat. Ini malah manfaat itu. Ya hati-hati berhubung sudah jam 7 lebih 10 menit kita akan sholat isya. Sing anu durung wudu aja salat ora nggo wudu. Lah aku nek metu balik nek kene sampe seketak ora apa salat ning dalan ngono ya masalah. Ya ora masalah ya gantian nanti yang anu gantian. Insyaallah kita lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil dari rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Rabbi barakati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi barakat awliyaika ya arhamar rahimin. Kabulkan semua hajat-hajat kami, kabulkan semua hajat yang hadir dan semua keluarganya yang ada di negara di seluruh Indonesia. Kabulkan semua hajat-hajat kami dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah selamatkan kehidupan kami ke depan ya Allah. Jadikan kehidupan kami penuh dengan berkah dan manfaat. Allahumma ya Allah jadikan orang-orang tua kami sehat, ibu bapak kami sehat, keluarga kami sehat dan mereka ya Rabb ridha terhadap kami dan mereka menanti kedatangan kami dengan keridhaan dan kasih sayangnya. Jadikan kami dapat meringankan semua beban mereka karena mereka adalah orang-orang yang berjasa terhadap diri kami dan kami ingin menjadi orang yang terbaik untuk mereka. Allahumma ya Rabb ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Kami kumpul di masjid ini ya Rabb tiada lain kami mengharapkan ridha-Mu dan ridha kasih-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah mereka mempunyai sekian banyak permasalahan. Kami mohon ya Allah ringankan beban mereka, selesaikan semua masalah mereka, jadikan mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dan keringanan dari-Mu. Allahumma ya Allah Engkau Tuhan yang mengetahui bagaimana keadaan kami dan mereka. Kami mohon ya Allah seandainya kami dan mereka mempunyai kekurangan dan kesalahan kepadamu, kami mohon maaf dan mohon taubat ya Rabb, taubatan nasuha. Jadikan kami malam hari ini malam taubatan nasuha. Maafkan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Hamba-Mu yang tidak pandai bersyukur, hamba-Hamba-Mu yang tidak sabar, hamba-Hamba-Mu yang tidak menjalankan perintah dengan sempurna. Kami mohon ya Allah ketidaksempurnaan kami ini ya Rabb ya Rabb ya Allah, maafkan semua ketidaksempurnaan kami hingga kami menjadi orang-orang yang Kau sempurnakan ke depan dalam menjalankan semua ketaatan. Ya Rabb jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Allahumma ya Rabb jangan Kau ambil nyawa kami sebelum kami melihat keadaan kami dan keluarga kami semuanya sukses dan semuanya mendapat ridha-Mu dan Rasul-Mu Muhammad. Allahumma ya Rabb kami ingin lihat anak cucu kami semua min ahli Quran, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Ya Rabb jauhkan anak cucu kami dari fitnah-fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman ya arhamar rahimin. Ya Rabb jadikan Abdul Salam insyaallah dapat menjalankan amanah dan tugas di Korea ini dengan sempurna. Dan begitu pula semua kaum muslimin Korea ya arhamar rahimin, mereka semua mendapat keridhaan dan kemudahan dari-Mu ya arhamar rahimin. Dan semua jamaah kami yang dari Indonesia yang datang ke Korea ini semuanya ya Rabb tanpa terkecuali Kau beri kemudahan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka dan Kau beri kenikmatan dalam menjalankan pekerjaan, kenikmatan dalam menjalankan ketaatan dan berjalan menjauhi kemaksiatan. Ya Rabb bimbinglah mereka, jagalah mereka. Ya Rabb ya Allah, kepadamu lah kami titipkan mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mereka adalah saudara-saudara kami ya Rabb, kami cinta dengan mereka. Cintailah pula mereka ya arhamar rahimin, sebagaimana Nabi menyintai para sahabat ya Rabbal alamin. Ya Rabb jadikan hari ini adalah hari keberkahan bagi kami, karena kami selalu dapat mendoakan orang-orang tua kami dan keluarga kami di masjid ini.
terutama yang haul di hari ini yaitu Mbah Mangli ya Arhamar Rahimin, Bapak Kiai Haji Hasan Askari ya Rabbal Alamin, serta orang-orang tua kami ya Rabb yang telah meninggal dunia, orang tua kami Al-Walid Abdul Ghani bin Abdul Rahman Segaf, Pak Umi Bistami bin Ahmad bin Husain Al-Kathiri, Bapak Haji Munawwar ya Arhamar Rahimin, kedua orang tua daripada ya Haji Abdul Rahim, orang tua daripada Bapak Munawwir ya Rabbah Mahmud Jailani Mahmud, dan orang tua daripada ya Arhamar Rahimin Haji Mu'tasim Billah ya Rabbah Mufid, dan berilah kemudahan bagi Mu'tasim Billah dalam menjalankan ibadah umrah. Ya Allah, jadikan ibadah umrahnya kabul, selamat hingga kembali lagi ke Jakarta dalam keadaan selamat, dan berilah kepada kami kemudahan dalam menjalankan ibadah umrah. Wahai yang memberi rezeki, berilah kepada kami rezeki yang banyak agar kami dapat semuanya dapat menjalankan ibadah umrah. Sebelum kau ambil nyawa kami, kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersama ayah ibu kami, bersama keluarga kami, bersama anak cucu kami. Ya Rabbi ghairi hisab, rezeki bi ghairi hisab, rezeki bi ghairi hisab, wa bi ghairi ta'ab ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, Ustaz Syahab kami ya Rabb, berilah panjang umur. Amin. Bersama keluarganya ya Amin. Jadikan Ustaz Syahab sahabat dalam mendidik kami, sahabat dalam mendidik kami, sahabat dalam mengimami kami ya Amin. Jadikan beliau dan keluarga besar beliau selamat di dunia. Dan siapapun yang membantu kegiatan-kegiatan muslim di tempat ini, di masjid ini, di daerah Korea ini, semuanya ya Allah mendapatkan keberkahan dan bantuan darimu. Siapapun muadzin masjid ini yang mengurus masjid ini ya Allah, semua mendapatkan keberkahan dan kenikmatan pada hari ini ya Rabbil Salihah. Begitu pula rombongan kami yang datang dari Indonesia ya Arab, jadikan perjalanan ini perjalanan yang menggembirakan Rasulullah, perjalanan yang membanggakan, dibanggakan Rasulullah, perjalanan yang dapat dibanggakan orang-orang tua dan dibanggakan para wali-wali, hingga kami ya Allah akan menjadi kekasih-kekasih mereka. Amin, amin. Hingga pulang kami kelak ke Solo dan ke Indonesia kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semua hajat kabul dalam semua hajat kabul di sirril Fatihah. Sebelumnya mohon maaf ya, nanti yang tidak cukup di sini boleh nanti kloter kedua yang sholatnya ya. Kita akan sholat isya dulu. Langsung aja masuk ke Allah dan azan. Allahu Akbar, Allah.